Itu cuma alasanmu, kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak, macam-macam air itu yang boleh dipakai untuk bersuci. Tidak tahu. Baiklah, kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang besar digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada air hujan. Jadi air itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Bukan hanya digunakan untuk minum saja atau memasak, tapi air juga penting digunakan saat kita mau berwudu. Nah, air ini dibagi menjadi 4. Ada yang namanya air yang suci dan bisa mensucikan, yang pertama. Lalu yang kedua ada air suci yang tidak bisa mensucikan. Yang ketiga ada air suci dan mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Dan yang terakhir ada yang namanya air najis. Untuk pembagian yang pertama, air yang suci dan mensucikan itu ada 7 macam. Yang sudah kita lihat tadi, ada air hujan, air laut, air sumur, air sumber atau air dari mata air. Terus yang kelima ada air sungai, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air embun. Air-air ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Dia dari asalnya, hukum asalnya itu sudah suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Jadi ketujuh air tersebut bisa suci dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk berwudu, itu juga bisa. Ketujuh air tersebut disebut dengan air mutlak atau air yang masih murni. Jadi air mutlak itu gambarannya seperti ini. Air mutlak itu dia tidak mempunyai nama yang menempel. Jadi ketika dia ditaruh di botol, dia juga bisa disebut dengan air botol. Ketika dia keluar dari keran, dia disebut dengan air keran. Ketika dia ada di sungai, dia disebut dengan air sungai. Itu yang disebut dengan air mutlak. Jadi ada 2 macam, air mutlak dan air yang sudah punya nama yang menempel. Kalau air mutlak tadi, air yang misalnya ditaruh di botol, dia juga akan namanya juga akan berubah sesuai wadah yang ditempatinya. Itu namanya air mutlak. Berbeda dengan air susu, air kopi, air kelapa, itu disebut dengan macam-macam air yang sudah mempunyai nama yang menempel. Jadi air susu meskipun dia ditaruh di botol, dia namanya tetap menjadi air susu. Jadi itu perbedaan antara air mutlak dan air yang sudah mempunyai nama yang menempel. Kalau air mutlak, dia itu hukumnya suci, dari sananya suci dan bisa digunakan untuk mensucikan. Lalu macam-macam air yang kedua ada air suci namun tidak bisa mensucikan. Jadi macam-macamnya ada 2. Yang pertama yaitu air mustakmal dan yang kedua air mutaghayyir. Air mustakmal, jadi dia itu suci, masih suci, tapi ketika digunakan untuk mensucikan dia sudah tidak bisa. Jadi hanya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia bisa suci untuk dirinya tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Untuk pembagian yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal ini maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Seperti misalnya kalian berwudu. Nah, itu tetesan air dari wajah kalian itu yang disebut dengan air mustakmal. Terus ada yang kedua air mutaghayyir. Kalau dari segi bahasanya kan mutaghayyir. Mutaghayyir itu artinya berubah.
Jadi air mutawayir adalah air yang berubah dalam segi warna, rasa, dan baunya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Seperti tadi air kelapa, itu kan asalnya air, terus dia bercampur dengan kopi. Kopi kan juga suci. Jadi ketika dua air ini bercampur namanya air mutawayir. Dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lain. Lalu yang ketiga ada air suci bisa mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Yang termasuk ke dalam kategori ini ada yang namanya air musyammas atau biasa itu air yang dipanaskan dengan terik matahari. Nah, air ini hukumnya itu suci, bisa mensucikan tetapi dia makruh digunakan. Karena apa? Karena kan kalau kita itu sedang memanaskan air dengan panas matahari, kita dikhawatirkan nanti ada wadahnya itu sudah karatan. Jadi nanti dikhawatirkan air tersebut kena karat dari wadahnya, terus ketika digunakan nanti malah membahayakan diri sendiri, malah mengundang berbagai penyakit. Jadi alasan dimakruhkan itu karena dikhawatirkan air tersebut membawa bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Muzani berpendapat bahwa kemakruhannya bukanlah atas landasan dalil, namun karena efek negatifnya yang dapat menyebabkan penyakit belang. Dengan demikian, aspek kemakruhannya berdasarkan pertimbangan kesehatan. Jadi Islam itu gitu. Islam itu tidak hanya memandang sesuatu secara Islam itu fleksibel. Islam itu tidak kok kaku. Jadi hukum yang ada di Islam itu sebenarnya untuk mensejahterakan umatnya. Jadi Islam itu tidak hanya memikirkan dalam segi hukum saja, tetapi dia juga tetap memperhatikan seperti dampak dari hukum tersebut apakah baik atau buruk. Jadi Islam itu fleksibel. Islam itu tidak kaku. Jadi jangan kok langsung hukumi sesuatu langsung saklek, itu jangan. Seperti ini air musyammas. Air musyammas itu air suci, mensucikan tetapi makruh. Kalau dilihat secara sekilas kan kenapa kok makruh padahal dia itu suci dan mensucikan gitu kan. Padahal sebenarnya kemakruhannya itu karena dikhawatirkan air tersebut nanti bisa menyebarkan penyakit pada seseorang yang menggunakannya. Lalu yang terakhir ada yang namanya air najis. Nah, dari namanya kan sudah kelihatan air najis, berarti dia air yang sudah kena najis. Nah, hukumnya karena dia itu kena najis, maka hukumnya air tersebut sudah tidak bisa suci lagi. Sudah tidak bisa suci apalagi untuk mensucikan yang lain. Jadi air najis itu ya tidak suci dan juga tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, dan sekarang kerjakan dulu, kita kerjakan. Saya ada tiga kasus yang mungkin bisa terjadi di kehidupan kalian. Nah, itu nanti dipelajari, nanti disimpulkan atau diambil jawabannya, dicari hukum yang sesuai dengan kasus tersebut. Oke, kerjakan dulu. Nanti maju satu-satu mempresentasikan. Kasus nomor 1, seorang siswa berusaha menggunakan air bekas yang telah digunakan oleh temannya. Apakah air tersebut boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya, air bekas wudhu teman masih boleh dipakai untuk bersuci kalau airnya masih bersih dan belum berubah warna, bau atau rasa. Selama air itu tidak najis dan masih suci, tetap boleh dipakai untuk digunakan. Kasus nomor 2, di rumah hanya tersedia
saja air yang terkena sedikit tanah atau daun. Apakah air tersebut masih boleh digunakan untuk bersuci? Jawabannya adalah air yang terkena tanah atau daun masih boleh digunakan untuk bersuci, selama airnya tidak berubah banyak warna, bau, atau rasanya karena tanah atau daun itu. Jadi, kalau cuma kena sedikit, masih sah untuk digunakan wudhu atau mandi. Kasus nomor 3, ketika berpergian kamu tidak menemukan air kecuali air laut. Bagaimana cara kamu bersuci untuk sholat? Kalau air yang ada cuma air laut, tetap boleh dipakai untuk bersuci karena air laut itu suci dan bisa digunakan untuk wudhu atau mandi wajib. Jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air dari mata air, 6. Air es, 7. Air embun. Sahabat Muslim, air diklasifikasikan sebagaimana berikut. 1. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Air ini disebut sebagai air mutlak atau air netral. Air netral adalah air yang tidak memiliki nama melekat. Oh, jadi nomor 1 namanya air mutlak. Air mutlak itu air apa? Air mutlak itu misalnya gini, ada air putih dimasukkan di dalam botol, itu dia berubah nama jadi air di dalam botol. Kalau ada air di keran, berarti namanya kan jadi berubah menjadi air keran. Terus misalnya air di kamar mandi, berarti namanya jadi air yang ada di kamar mandi. Itu namanya air mutlak. Jadi belakangnya itu tidak ada embel-embele. Embel-embele itu bisa menyatu kalau dia dimasukkan di suatu tempat. Paham ya? Jadi beda dengan air susu. Kalau air susu kan meskipun ditaruh di dalam botol, dia tetap dinamakan air susu. Nah, itu yang bukan disebut air mutlak. Kayak kalau air mutlak itu air mau ditaruh di mana saja, itu nanti namanya berubah mengikuti nama wadahnya. Terus yang kedua, Contoh air yang sudah memiliki nama melekat adalah air kelapa, air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Apabila ada air yang sudah mempunyai nama spesifik, maka air tersebut sudah tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak. Berikut ini adalah air yang sudah mengalami perubahan warna, terus ada lagi, tadi ada air yang melekat, ada air yang tidak melekat. Kalau air mutlak kan tidak mempunyai nama yang melekat, dia bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air yang sudah punya nama yang melekat, seperti tadi air kelapa, air susu, air kopi, itu nanti tidak bisa digunakan untuk bersuci. saf ataupun bau, namun air tersebut masih disebut sebagai air mutlak, yaitu meliputi A. Air yang diam dalam jangka waktu lama, B. Air yang berubah sebab habitat yang biasa berada di sekitar air, baik di tempat lewat air seperti kerak pada pipa atau bak penampungan air yang tidak bisa dihindarkan dari tanah, belerang, dan lumut. Apabila air mengalami perubahan karena hal-hal tersebut, maka air tetap dinamakan suci mensucikan. 2. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari, air musyamas. Dalam hal ini terdapat banyak perbedaan pandangan ulama. 3. Air suci tetapi tidak mensucikan. Maksud dari suci tidak mensucikan adalah air tersebut suci secara pribadinya, namun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air suci namun tidak mensucikan bisa terdiri dari air yang pernah digunakan, mustamal, dan air yang mengalami perubahan
sifat mutaghayyir. Sahabat muslim, Nah, jadi nanti air kelapa, air kopi, air susu masuknya ke dalam air yang suci tapi tidak mensucikan. air mustamal adalah satu, air sedikit kurang dari 2 kulah atau sekitar 270 liter yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas, berwudu atau mandi besar. 2. Air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah dan tidak mengalami perubahan salah satu sifat serta tidak bertambah volume air tersebut setelah terpisah dari air yang terserap oleh benih. Apabila air mencapai 270 liter, Sekian pertemuan kita hari ini, kita cukupkan karena waktu sudah habis. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Kalau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.